Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang utama, mari senantiasa kita lahirkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, rahmat, maghfirah, dan dihamparkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berbuat amal kebajikan. Dan alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Maka hari ini kita diijabah oleh Allah, dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Maka langkah naifnya ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengoptimalkan waktunya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, yakni dalam rangka untuk kita memperoleh derajat yang mulia, yakni derajat muttaqin atau orang yang bertakwa. Maka puasa ini adalah hamparan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan derajat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Maka mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amalia-amalia Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sudah berpuasa bertahun-tahun, akan tapi kita sering tidak mengambil hikmah atau barangkali atharnya. Kita barangkali seperti banyak diindikasikan oleh hadis, yakni banyak sekali orang yang berpuasa tetapi hanya memperoleh lapar dan dahaga. Hal itu sangat bisa kita lihat bahwa orang untuk tidak membatalkan puasa itu sangat mudah. Akan tapi yang sangat berat adalah yakni bagaimana kita agar puasa itu yakni tidak kehilangan pahala puasanya. Maka yang terpenting adalah kita tidak hanya puasa badannya, tapi juga puasa hatinya. Kalau tidak makan, tidak minum, atau tidak berhubungan badan dengan pasangan atau dengan suami istri kita di siang hari, insya Allah semuanya bisa. Tapi yang terberat adalah bagaimana puasa tidak hanya badannya saja, tapi hatinya. Kita selama ini barangkali bisa tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Tapi bisakah kita, hati kita, pikiran kita tidak batin atau tidak mengulik orang lain dan lain sebagainya? Ini yang sangat penting, sehingga harapannya puasa kita semakin tahun akan semakin berkualitas. Tidak hanya kelasnya puasa orang am saja, tapi juga meningkat menjadi puasa khos, atau kalau memungkinkan menjadi khawasil khos. Ada beberapa banyak hikmah yang diambil dari puasa Ramadan ini.
minimal ada 5 hikmah saum Ramadan. Yang pertama adalah hikmah jasmani. Orang yang berpuasa itu akan menjadi sehat badannya. Kenapa menjadi sehat? Karena kita dengan berpuasa, maka yang pertama akan melakukan paling tidak mengurangi berat badan kita. Banyak kita lihat bahwa sekarang penduduk di Indonesia mengalami yang namanya obesitas. Dan obesitas ini termasuk saya, ini termasuk banyak berkaitan dengan menimpa kepada kita ketika orang berat badannya berlebih, maka akan mengikut kepada kita beberapa penyakit kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Apalagi kalau kita mengikuti perintah dari Nabi dalam pola kita makan, yakni sulusun li ta'amihi, sulusun li sarabihi, wa sulusun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas kita. Lah kita kadang makan itu sampai kebeldingan, atau boleh dikatakan sampai antop dan lain sebagainya, makan berlebihan dan lain sebagainya, sampai susah untuk bernafas dan lain sebagainya. Inilah maka pentingnya bagaimana kita mengatur pola hidup kita, pola makan kita agar menjadi sehat. Ini sangat penting. Bagaimana dengan sehat ini kita akan menjadi kuat dalam beribadah dan lain sebagainya. Dan terutama adalah bagaimana dengan jasmani yang sehat, maka insya Allah juga mentalitas kita akan sehat pula dan akan tetap melaksanakan ibadah. Yang pertama hikmah jasmaninya. Yang kedua adalah hikmah sikap mental. Orang yang berpuasa luar biasa sikap mentalnya, yakni bagaimana orang yang berpuasa itu tidak mau membatalkan puasa, walaupun bisa saja di tengah jalan atau keluar dari rumah kemudian mampir ke warung, tidak diketahui oleh istrinya, oleh pasangannya dan lain sebagainya. Tapi karena orang berpuasa merasa dekat sekali dengan Allah, merasa diawasi, sehingga tidak mau membatalkan puasa karena kedekatannya dengan Robnya, dengan Tuhannya. Sehingga orang yang berpuasa ini sikap mentalnya, kepatuhannya luar biasa. Ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, kehidupan berbangsa dan bernegara, luar biasa. Yakni sikap mental bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah, oleh Tuhannya, sehingga kita akan memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja. Apabila ini diaplikasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka luar biasa. Maka ini akan berimpact bagaimana birokrasi ini akan on the track. Ini sejalan dengan apa yang dibangun oleh pemerintah, termasuk kantor Kementerian Agama, yakni membangun zona integritas. Dengan demikian, integritas ini atau zona integritas ini adalah ajaran agama. Bagaimana diajarkan oleh puasa, orang yang berpuasa adalah orang yang memiliki integritas yang luar biasa. Orang yang berpuasa tidak mau membatalkan puasanya, walaupun tidak diawasi atau tidak dilihat dan lain sebagainya. Jadi dia tidak membatalkan puasa karena rikuh dengan atasannya, takut dengan bosnya dan sebagainya, tapi betul-betul karena kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya hikmah puasa adalah hikmah ijtimaiyah, yakni bagaimana orang yang berpuasa merasa memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup ini harus memiliki integritas,
harus memiliki disiplin yang tinggi dalam rangka yakni untuk melahirkan sebuah integritas kepribadian. Maka puasa ini yakni memiliki impact, harapannya mewujudkan yakni kepedulian, tidak hanya saleh secara individual, tapi juga saleh secara spiritual dan saleh secara sosial. Yang berikutnya yakni hikmah iltizamiyah, yakni mengajarkan bagaimana orang yang berpuasa merasakan bagaimana derita orang-orang yang lapar di siang hari. Banyak saudara-saudara kita yang barangkali sehari makan, sehari tidak, dan lain sebagainya. Banyak saudara-saudara kita yang masih beruntung, bahkan di tengah sekarang luar biasa naiknya harga beras, harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tidak ada rezeki dan lain sebagainya, sehari makan, sehari tidak dan lain sebagainya. Harapannya dengan berpuasa merasakan lapar, merasakan dahaga, menumbuhkan sikap kepedulian sosial kepada lingkungan, pasangan saudara dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah hikmah tuma'niniyah, hikmah ketenangan batin. Bagaimana orang yang berpuasa yakni akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Farhatani shaim yakni 'inda liqa'i rabbi dan 'inda iftar. Kebahagiaan orang yang berpuasa yakni ketika berbuka. Itu luar biasa. Makanan apapun kalau berbuka puasa itu adalah nikmat sekali, walaupun hanya dengan ikan asin, walaupun hanya dengan sayur bening, tapi ketika sudah berbuka rasanya nikmat sekali. Kemudian yang berikutnya yakni 'inda liqa'i rabbih, ketenangan luar biasa ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Maka inilah 5 hikmah yang menurut para ahli paling tidak yang ada dari hikmah bulan Ramadan. Maka harapannya mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan melahirkan hikmah dan bisa dipetik oleh semua yang menjalankan ibadah saum. Saum Ramadan ini adalah hamparan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, hamparan berbagai macam anugerah, sehingga boleh dikatakan Ramadan ini sebagai ada berbagai julukan: Sahrul Tarbiyah, Sahrul Barokah, Sahrul Maghfirah dan lain sebagainya. Bulan pendidikan. Bagaimana puasa ini mengajarkan kepada kita untuk disiplin, mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian sosial. Puasa mengajarkan kita untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga apabila kita diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka luar biasa. Termasuk ini bagaimana pemerintah launching program zona integritas. Kemenpan RB membuat sebuah kompetisi namanya yakni zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Filosofinya, ruhnya adalah yakni integritas, dan integritas ini diajarkan oleh orang yang berpuasa. Bagaimana orang yang berpuasa memiliki tingkat integritas yang luar biasa, disiplin yang luar biasa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini kita akan mengambil hikmahnya, dan yang terpenting kita puasanya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya puasa orang yang am saja, tapi puasa yang benar-benar berimpact positif, yakni kita tidak hanya dapat lapar dan dahaganya saja, tapi kita juga memperoleh pahalanya puasa. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.